Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya, amin. Nah, menemani makan malam Anda dan juga menemani kegiatan Anda malam ini, channel bakal membahas sebuah berita, yaitu tentang CC, yang dimana dia ini bekerja dengan duda anak satu yang umur 5 tahun. Jadi buat kawan-kawan semuanya, biasanya nih mendengar kalau jaga duda doang, jaga duda beranak satu, ini adalah sesuatu hal yang enak, dan kalau nggak ada majikan perempuan itu lebih baik. Jadi menjaga duda ini adalah sesuatu pekerjaan yang ringan, enak, dan mungkin nggak terlalu cerewet ya. Mungkin kawan-kawan akan berpikir dua kali kalau mendengar cerita ini, bahkan mindset soal duda atau kerja dengan duda ini enak. Nah, ini bakal dirubah pandangan kawan-kawan mengenai itu ketika kawan-kawan sudah mendengar cerita ini. Bagaimana dengan ceritanya? Seorang PRT ini kerja dengan duda dan mengalami hal yang tak senonoh selama tahunan. Bagaimana dengan ceritanya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Mbak PL umur 29 tahun yang bernama LN ini kerja dengan duda anak satu selama 1 tahun lebih ya. Nah, puncaknya tanggal 14 Juli 2023 dan tepatnya jam 2.30 pagi, Mbak PL ini diseret oleh duda tersebut dari tempat tidur sampai keluar. Kemudian dia ini langsung di bagian ini pergelangan tangan. Nah, di situ mbaknya ini atau CC-nya ini diem, gak berani ngelawan dan tidak teriak. Namun ditunggu sampai pagi. Ketika pagi, secara otomatis dudanya ini kan kerja. Dia langsung telepon Pak Pol, yang dimana Pak Pol ini disuruh datang ke rumah si majikannya dan menjemput si CC-nya ini untuk dibawa keluar ya. Setelah itu, setelah dibawa keluar, si Mbak PL ini baru menceritakan bahwa iya, tadi malam ini ditarik sama si bosnya dan kemudian di ini. Untung aja mbaknya ini sudah memfoto beberapa luka yang berada di tempat atau tubuhnya dia. Nah, setelah itu baru Mbak PL ini menghubungi pihak dari organisasi PL sana, sehingga dengan Mbak PL dan organisasi PL ini menghandle kasusnya ya, sama-sama bekerja sama untuk menuntaskan kasusnya. Nah, di situ Mbak PL ini bilang selain mengalami hal yang tak senonoh dan juga kekerasan terhadap tubuhnya, si Mbak PL ini juga kadangkala ini dipeluk dari belakang dan juga kadangkala ini disentuh oleh si duda tersebut. Dan kenapa kok Mbak PL sejak awal ini tidak pergi atau tidak melaporkan diri? Ini karena dia bilang dia butuh duit dan dia ngerasa takut. Ya, walaupun tidak dilakukan secara lebih lah ya, tetapi hal seperti itu masih bisa dimaklumi. Karena dianya sudah tidak kuat kerja di situ, maka sekitaran bulan Mei tanggal 18 2023 Mbak PL ini sudah memutuskan kontrak kerja ya. Nah, di situ baru hampir 4 hari sebelum ia menyelesaikan pemutusan kontrak kerja, dia sudah keluar dulu karena alasan tadi.
Nah, selepas itu akhirnya dia ini melaporkan ke organisasi dan organisasi bakal menghandle kasusnya. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa Mbak PL ini kadangkala digaji, kadangkala enggak, bahkan kadangkala ini juga dipotong gajinya, Mbak. Nah, sehingga total dari yang belum dibayarkan persoalan gaji itu adalah sebesar 14.785, yang dimana ini meliputi gaji yang belum dibayarkan, kemudian juga ada gaji interminit, kemudian juga gaji bulanan dia, dan cuti tahunan, tunjangan perjalanan 100, kemudian juga masalah tiket. Ini juga belum dilunasi ketika dia ini mau keluar, ya padahal kurang 4 hari juga belum dilunasi sama si bosnya, Mbak. Nah, jadi di dalam kasus ini sebelum kasus ini disidangkan, ya kan sidangnya ini hari. Nah, sebelum disidangkan beberapa hari dia di luar, si bosnya ini melakukan kontak, telepon, SMS sama si Mbak PL ini. Konon si dudanya ini bilang, kembalilah ke rumah bahwa anakku sedang sakit demam. Dia ini menginggau, selalu memanggil Mbak PL ini. Tapi sekali lagi Mbak PL tidak menggubris karena dia takut, ya. Takut kalau dia kembali, takutnya nanti malah diapa-apain sama si bosnya. Kemudian yang kedua, si bosnya ini juga bilang bahwa kekurangan dari uang kamu nanti kita bisa dibicarakan. Aku juga bisa mentransfer uang itu ketika kamu sudah kembali, atau mungkin kalau kamu bekerja lagi nanti bakal aku beri kekurangan dari gaji tersebut. Tapi sekali lagi Mbak PL sudah tidak merespon SMS dari bosnya tersebut. Dan di situ Mbak PL ini juga bilang bahwa dia tidak pengen kembali bekerja dengan majikan tersebut dan pengen kembali ke tanah air. Dan kalau dilihat, aku baca ya, ini kasusnya lumayan berat loh, Mbak. Karena apa? Si Mbak PL ini ada bukti berupa video, kemudian ada bukti juga berupa foto yang dilakukan oleh si bosnya. Bahkan Mbak PL ini juga memiliki bukti rekaman yang sudah Mbak PL persiapan ketika si bosnya ini melakukan sesuatu sama dia. Jadi di akhir dari ceritanya Mbak PL bilang kenapa kok dia ini mau berani melaporkan, karena dia berharap kedepannya lagi biar majikan tersebut tidak mendapatkan CC lagi yang kemudian bisa bernasib sama sepertinya. Nah, itu yang ia bilang kepada kawan-kawan organisasi. Nah, di dalam kasus seperti ini secara otomatis majikan tersebut ini bisa terkena beberapa pasal dan tuntutan, ya. Salah satunya adalah tuntutan tentang ketenagakerjaan, yaitu berupa uang yang belum digaji tadi. Kemudian adalah kasus yang namanya hal yang tak senonoh, dan kemudian yang ketiga adalah kasus kekerasan. Dan ini lumayan berat juga, karena apa? Semua buktinya ada, bahkan foto, video itu semuanya ada. Nah, setelah itu di akhir cerita Mbak PL ini bilang bahwa apa yang dilakukan oleh bosnya itu ketika marah, menarik dia dari tempat tidur, kemudian sebelum dimarahin itu konon katanya si Mbak PL ini tidak memasak ayam dengan baik dan bahkan tidak memberikan suapan kepada anaknya yang umur 5 tahun dengan baik. Namun sekali lagi, walaupun tidak masak dengan baik atau tidak menyuapi anak laki-lakinya tersebut dengan baik, tetap aja perbuatan tersebut ini dilarang dan tidak boleh. Apapun alasannya, semarah apapun, tidak boleh. Satu, main kekerasan, tidak boleh berkata kasar, yang apalagi nanti mempengaruhi PRT-nya di dalam psikologis dia. Jadi bisa stres ataupun bisa apapun itu yang membahayakan. Jadi kalaupun ada CC yang stres karena perkataan majikan, sekali lagi itu bisa dilaporkan dan bisa dituntut. Itu bisa dihitung uang juga per bulannya, Mbak, ya. Ketika Anda ini sedang dirawat, tetap
gaji Anda tetap berjalan. Kalau Anda benar-benar mengalami stres karena akibat omongan dari juragan Anda. Oke, kawan-kawan semuanya, di dalam posisi ini saya setuju ketika Mbak PL ini berusaha untuk melakukan perlawanan dengan mengumpulkan bukti dulu. Kemudian setelah itu dia berani melaporkan, bahkan berani telepon polisi untuk datang ke tempat majikan. Itu semata-mata dia menginginkan bahwa majikan tersebut ini biar jera. Jadi ketika jera, ini berharap semoga kedepannya tidak mengambil CC lagi, yang dimana bisa bernasib sama seperti mbaknya. Ya, jadi buat kawan-kawan semuanya, kalau di dalam situasi seperti ini, ingat yang harus kalian lakukan adalah bukti. Ya, bisa catatan, bisa juga voice, bisa juga melalui video. Kemudian sekali lagi, kalau sampai ada majikan Anda melakukan hal yang tak senonoh, maka tolak. Dengan menolak berarti Anda tidak mau. Jika sudah tidak mau tapi si bos memaksa, itu namanya pelanggaran hukum. Ya, intinya adalah menolak. Kalau Anda sudah menolak, berarti majikan tidak boleh melakukannya lagi ya. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa keberanian itu penting, bahwa persiapan untuk mengumpulkan persidangan itu juga penting. Dan hari ini Mbak PL ini bakal mengajukan tuntutan. Nah, sebelumnya mereka ini dipertemukan dahulu antara si penuntut dan juga antara yang dituntut, antara pelaku dan korban. Nah, kalau sampai dua-duanya ini tidak menemui titik terang atau jalannya buntu, maka yang dilakukan adalah nanti bertemu di pengadilan. Jadi ada pengadilan kecil, ada pengadilan besar. Kalau pengadilan kecil ini tuntutannya di bawah 8.000. Kalau 8.000 lebih, ini berarti adalah pengadilan tribunal ya. 8.000 ke atas, apalagi kasusnya ini lumayan berat. Semoga dengan penjelasan ini kan kawan tahu dan paham. Dan channel ini duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.